merdeka. Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Hari ini 17 Agustus 2021 adalah hari peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Kita percaya bahwa kemerdekaan adalah anugerah Tuhan, rahmat Tuhan. Karena itu kita patut bersyukur karenanya. Ya, di hari kemerdekaan ini mari saya mengajak kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan bagi hidup kita, yang akan menuntun bahkan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di pagi hari ini, di hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini. Kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan atas hidup kami. Dan pagi ini juga Tuhan, mohon tuntunan firman-Mu atas langkah hidup kami. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran-Mu dan juga urapi kami semua. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Yohanes 8 ayat 36. Saya bacakan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi dikatakan apabila anak itu memerdekakan kamu. Kalau Yesus memerdekakan kita, maka kita benar-benar merdeka. Ya, ditegaskan sampai benar-benar merdeka. Jadi artinya apa? Kita dimerdekakan dari apa? Kita dimerdekakan dari belenggu dosa. Kita dimerdekakan dari kekuasaan dosa. Dulu sebelum merdeka kita ini jauh dari kebenaran. Ya, ketika orang masih dalam dosa, artinya orang itu menjadi budak dosa, menjadi hamba dosa. Kita bersyukur ya, karena Tuhan Yesus sudah berkorban sedemikian rupa dengan memberikan dirinya disalibkan di bukit Kalvari di Golgota. Nah, itulah proses penebusan kita manusia dari kekuasaan dosa. Dan ketika Yesus memerdekakan kita melalui pengorbanannya itu, maka kita menjadi orang yang benar-benar merdeka. Nah, setelah jadi orang merdeka, kita mesti gimana? Orang merdeka kan orang yang bebas, ya. Dia bisa melakukan apa yang dia inginkan, bebas, tidak lagi di bawah kendali. Itulah orang merdeka. Kalau dulu jadi hamba dosa, hidupnya dikendalikan oleh dosa. Sehingga kecenderungannya adalah selalu berbuat dosa. Tetapi setelah dimerdekakan, kita mesti seperti apa? Coba lihat Roma 6 ayat 18. Saya bacakan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Perhatikan, dulu hamba dosa, setelah dimerdekakan dari dosa, kita menjadi hamba kebenaran. Jadi pilihannya hamba dosa atau hamba kebenaran. Nah, kita jadi hamba kebenaran karena sudah tidak lagi di bawah kendali dosa. Kita patut bersyukur melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Kita jadi merdeka dari kuasa dosa. Nah, dulu waktu jadi hamba dosa, ya kita manut dong yang namanya hamba. Manut sama tuannya toh. Disuruh apa saja melakukan. Hamba dosa artinya dia melakukan apa saja yang diperintahkan ya oleh kuasa dosa itu. Nah, ketika sudah bebas dari itu, kita jadi hamba kebenaran. Artinya kita tidak lagi dikendalikan dosa. Sebaliknya, kita manut, hidup nurut kebenaran. Nah, jadi maka dikatakan kita menjadi hamba kebenaran. Sehingga hidup kita cenderung berbuat kebenaran. Cenderung berbuat yang benar dan baik. Itulah bedanya. Dulu hamba dosa, sekarang hamba kebenaran. Coba lihat lagi firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Saya bacakan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nih lebih tegas lagi. Tadi hamba kebenaran, sekarang dipertegas lagi hamba Allah. Hamba Tuhan.
Jadi kita sebagai orang merdeka jangan sampai justru kita ini menyalahgunakan. Ya, kita dibebaskan dari kuasa dosa, bukan kita akhirnya bebas untuk berbuat dosa lagi. Ya, ada orang-orang yang salah paham di sini. Wah, aku orang bebas kok, nggak ada yang ngatur aku lagi, semau gue. Seenaknya sendiri, bahkan akhirnya tidak ada aturan, nerak sana nerak sini, bahkan akhirnya tanpa disadari sesungguhnya orang yang demikian dia kembali jadi hamba dosa, ya. Jadi ketika orang itu menyalahgunakan kemerdekaan, ya, dengan untuk menyelubungi kejahatan mereka, ya berarti orang itu sesungguhnya belum benar-benar merdeka. Kalau orang udah merdeka dari dosa, orang itu nggak mau lagi berbuat dosa. Ya, orang akan menjauhi dosa. Nah, bangsa Indonesia, kembali ke Indonesia yang merdeka, 76 tahun yang lalu dimerdekakan, ya, diproklamasikan. Nah, bukan berarti setelah kita merdeka, kita jadi maunya sendiri. Tetap ada yang namanya hukum yang berlaku di negeri ini. Jadi artinya apa? Memang Indonesia bisa menentukan akan langkahnya sendiri. Dulu kan diatur oleh bangsa lain, sekarang Indonesia merdeka. Artinya bisa menentukan nasibnya sendiri. Nah, demikian juga kita dulu dijajah oleh dosa, bahkan diperbudak oleh dosa. Setelah merdeka, kita jadi hamba kebenaran. Kenapa? Karena Tuhanlah yang membebaskan kita. Karena itu, pribadi yang membebaskan itulah yang menjadi Tuhan kita sekarang. Nah, karena itu jadilah hamba Allah. Ya, artinya kita nurut sama Tuhan, kita nurut firman Tuhan, kita hidup dalam kebenaran. Dan sekali lagi, jangan menyalahgunakan kemerdekaan, kebebasan yang diberikan oleh Tuhan itu justru untuk menyelubungi kejahatan kita. Ya, jangan, hati-hati ya, seringkali orang main ayat buat cari firman Tuhan untuk pembenaran diri. Kan sekarang bukan lagi hamba dosa, aku kan hamba kebenaran. Akhirnya apa? Ketika berbuat salah bukan bertobat, tapi cari ayat untuk pembenaran diri. Ya, potong sana, potong sini, comot sana, comot sini, ya, menafsirkan seenaknya sendiri ayat firman Tuhan. Hati-hati, ada begitu banyak ayat firman Tuhan yang seringkali dimanfaatkan, disalahgunakan, ya, tanpa melihat konteksnya. Ya, sekali lagi, jangan main-main. Engkau dimerdekakan, engkau harus jadi hamba kebenaran. Jangan jadi hamba dosa lagi. Jangan mau dikuasai oleh dosa lagi. Kita dimerdekakan, jadilah orang yang merdeka. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah memerdekakan kami. Kami benar-benar merdeka. Kami jadi hamba-Mu, jadi hamba kebenaran. Dan kami tinggalkan segala dosa. Tuntun kami Roh Kudus untuk kami senantiasa hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga bersyukur untuk negeri kami yang hari ini memperingati kemerdekaan yang ke-76 tahun. Kami bersyukur Tuhan selalu menjaga, melindungi, sehingga Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, tetap berdiri hingga saat ini. Kami percayakan negeri kami dalam tuntunan Tuhan ke depan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Menyerahkan seluruh hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Merdeka!